Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian lihat kan cuplikan film dari Doraemon tentang senter pembesar. Nah, hubungannya dengan materi kali ini apa? Nah, sama seperti di film Doraemon tadi, dari sesuatu yang kecil diperbesar. Nah, perubahan ukuran dari kecil diperbesar itu disebut dengan dilatasi, salah satu bentuk transformasi. Nah, kalau kemarin ada refleksi berupa pencerminan, kemudian translasi, pergeseran, rotasi itu berputaran. Nah, dilatasi itu apa? Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sebelah kiri ada foto kalian ketika berkegiatan Lost in City. Nah, di sebelah kiri foto kalian lebih besar ukurannya, kemudian di sebelah kanan ukuran fotonya lebih kecil. Nah, ini yang disebut dengan dilatasi, perubahan ukuran dari besar menjadi kecil atau dari kecil ke besar. Dan yang berubah hanya ukuran aja, tapi bentuknya tetap sama dengan proporsi yang sama. Atau bisa diartikan juga, dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar atau objek. Nah, dalam dilatasi ini membutuhkan dua hal. Yang pertama, titik pusat dan faktor skala. Nah, di sini ada contoh gambar lagi yang merupakan penerapan dari dilatasi. Di sini ada foto yang mengubah ukuran foto menggunakan suatu aplikasi. Kemudian di sini gambar dilatasi di sebuah koordinat kartesius. Yang awalnya ini yang hitam bisa diperbesar menjadi yang berwarna hijau atau yang berwarna oranye, ini yang diperkecil. Nah, untuk menentukan hasil dilatasi, tadi kan ada dua hal yang kita harus tahu. Yang pertama titik pusat dan faktor skala. Untuk titik pusatnya sebenarnya macam-macam, tapi yang akan kita bahas cukup titik pusat di titik asal atau 0,0. Ya, untuk materi kali ini kita bahas titik pusatnya hanya di titik asal atau 0,0. Nah, contohnya, untuk menentukan hasil bayangannya bagaimana, kita bisa menggunakan rumus baik berikut. Titik hasil dilatasi adalah K kali X, K kali Y, di mana K-nya adalah faktor skala. Nah, X, Y-nya adalah titik awalnya. Contohnya sebagai berikut. Suatu titik A 3,-1 didilatasi dengan titik pusatnya 0,0 dan skala atau faktor skalanya 2. Tentukan hasil dilatasinya. Berarti X, Y-nya 3,-1. Kemudian K-nya 2. Nah, penyelesaiannya berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Tadi K kali X, K kali Y. K-nya 2, berarti 2 kali X-nya 3. 2 kali 3, 2 kali -1. 2-nya itu adalah faktor skala. 3, -1 itu adalah titik A atau titik awal. Nah, setelah dihitung maka ketemu hasil dilatasinya adalah 6, -2. Jadi titik ini 3 kali 2, -1 kali 2 karena faktor skalanya 2. Ini rumus ini khusus untuk titik pusatnya 0,0. Kemudian bagaimana cara menggambarnya? Untuk menggambar bayangan hasil dilatasi, kita perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan di sini kalau tadi hanya titik ya, kalau ini berupa bangun segitiga dengan titik-titik sudutnya di sini A 1,3, B 2,3 dan C 2,1. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi dengan titik pusatnya di titik asal 0,0 dan faktor skalanya 3. Gambar segitiga asal dan bayangannya. Oke, berarti langkah pertama kita gambar segitiga asalnya, yaitu segitiga ABC sesuai dengan koordinat titik sudutnya. Oke, titik A di 1,3, titik B di 2,3, dan titik C di 2,1. Kemudian langkah kedua, tentukan titik A aksen, kemudian B aksen, dan C aksen sebagai hasil dilatasinya. Nah, karena tadi
faktor skalanya 3, maka kita kalikan dengan 3. Jadi seperti ini. Titik A menjadi A aksen dengan cara 3 kali 1, 3 kali 3 ketemu 3,9. A-nya 3,9 di sini. Kemudian titik B-nya ketika kita kalikan 3, maka hasilnya menjadi 6,9. Hasilnya di sini 6,9. Kemudian titik C-nya juga kita kalikan dengan 3 menjadi 6,3 di sini. Jadi A aksen di 3,9, B aksen di 6,9 dan C aksen di 6,3. Setelah itu langkah selanjutnya adalah hubungkan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gambar awalnya, kemudian yang di sini adalah hasil bayangan dilatasinya. Oke, sampai sini saja materi kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, atau pengen contoh lagi silahkan langsung PC ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.